Shalom saudara, selamat pagi, apa kabar? Pagi ini saya mau sharing sedikit tentang jalan yang gak pernah kita lewatin. Saudara pernah ngalamin kan? Saya juga pernah ngalamin. Waktu itu saya dibawa pergi ke suatu tempat yang namanya Dieng, yang kata orang itulah negeri di atas awan. Waktu itu saya harus nyetir mobil sendiri karena suami saya dan teman-temannya pada naik sepeda semuanya ke sana. Waktu saya pergi sendiri, saya pikir ini jalanan yang gampang-gampang aja. Ternyata setelah dijalanin itu ada banyak tanjakan, tikungan, dan jalanannya kecil banget. Dan ada juga jurang yang kalau salah dikit kita bisa masuk ke dalam sih gitu. Cuman hasilnya itu adalah suatu pemandangan yang indah, yang seperti benar-benar dibilang negeri di atas awan. Tapi untuk menuju ke sana emang gak mudah. Sama kayak hidup kita. Kadang-kadang Tuhan bawa kita tuh kayak ke tanjakan, turunan, belokan, dan kadang ada jurang juga dalam hidup kita. Tapi percayalah saudara, semua itu untuk membawa kebaikan karena kita akan melihat suatu kemuliaan yang besar di depan sana. Sama seperti umat Israel yang Tuhan bawa waktu itu menyeberangi sungai Yordan. Di Yosua 3 ayat 14 sampai dengan 16a saya akan bacain. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Ya saudara, ini tuh Tuhan tuh bikin sesuatu mujizat yang kadang-kadang kita gak pernah pikir, tapi kita harus berani melangkah. Kadang-kadang kita tuh suka gak berani untuk melangkah. Banyak yang kita pikirin buat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi percaya deh, setiap kita sekalinya belajar melangkah, mungkin kadang-kadang kita melangkah dan sepertinya salah. Tapi kalau dalam rencana Tuhan gak pernah ada yang salah saudara. Percaya jawaban Tuhan, mujizat Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Makanya seperti yang saya alamin berjalan sendiri dalam mobil itu, sampai saya gak tahu di mana titik ujungnya. Tapi di dekat Dieng itu ada satu namanya air terjun Sikarim, dan itu bagus banget. Jadi sepertinya apa yang udah saya kerjain tuh kayak ada rewardnya gitu loh. Jadi bukan berarti kayak kita kerja sama Tuhan tuh jadi kayak ada rewardan, enggak. Tapi biasanya Tuhan tuh pasti kasih sesuatu buat anaknya. Percaya rencana Tuhan dan rencana damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saya percaya saudara pasti akan punya iman yang kuat untuk berjalan dalam setiap rencana Tuhan. Karena seperti di Yosua 3 juga ayat 17 katakan, para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, yang sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Jadi kalau Tuhan udah di pihak kita, percaya semua mujizat Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Amin.